Pandemi COVID-19 menekan iklim bisnis di tanah air. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga 15 Juni 2020 total nilai restrukturisasi kredit bank mencapai 655,8 triliun rupiah. Dari 6,2 juta nasabah, sebagian besar nasabah yang melakukan restrukturisasi merupakan nasabah dari perusahaan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, untuk perusahaan pembiayaan per 16 Juni total nilai restrukturisasi kredit mencapai 121,92 triliun rupiah dari 3,4 juta nasabah. Namun saat ini di pipeline, ada 50.700 kontrak yang masih dalam tahap persetujuan. Meski jumlah nilai restrukturisasi kredit maupun pembiayaan akibat COVID-19 terbilang fantastis. Namun Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kondisi likuiditas di pasar keuangan cukup baik setelah Bank Indonesia melakukan relaksasi aturan giro wajib minimum termasuk melakukan repo surat berharga negara. Kasus positif COVID-19 telah menembus 9 juta di seluruh dunia. Angka kematiannya pun telah mencapai 470.000 jiwa. Lonjakan kasus baru masih terjadi di Amerika Serikat, Brasil, dan India. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah kasus positif terbanyak di seluruh dunia. Per 22 Juni, tercatat 2,3 juta kasus positif dan 122.000 orang menjadi korban jiwa COVID-19 di negeri Paman Sam. Sementara itu, pasien meninggal di dunia akibat virus corona di Brasil melonjak dan menembus angka 50.000 orang. Jumlah itu menempatkan Brasil dengan angka kematian tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Data dari World Matters, 1 juta lebih warga Brasil terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 telah 3 bulan menyebar di tanah air. Wabah ancaman kesehatan dari wabah tersebut menghantam ekonomi Indonesia. Bahkan pandemi ini telah menghilangkan daya beli masyarakat hingga 362 triliun rupiah. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB telah membuat daya beli masyarakat turun. Penerapan PSBB tak dipungkiri turut membatasi produktivitas nasional sehingga banyak pengusaha mengurangi jumlah karyawan yang tentunya berdampak pada penghasilan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, PSBB juga mengakibatkan tingkat produksi pabrik-pabrik industri manufaktur turun drastis, di mana Bappenas mencatat tingkat utilisasi manufaktur hanya tinggal 30%. Mitsubishi Motors Kralmajuda Sales Indonesia dan Nissan Motor Indonesia melakukan recall 139.111 unit Expander dan 9.314 unit Livina karena masalah komponen pompa bahan bakar. Pihak Mitsubishi menyatakan unit Expander yang di-recall merupakan produksi 2017 hingga 2019, sementara unit Nissan Livina yang harus diperbaiki adalah unit yang diproduksi antara 22 Februari hingga 24 Agustus 2019. Hasil investigasi menemukan impeller yang memuai dan berubah bentuk diduga jadi salah satu penyebab komponen pompa bahan bakar berhenti bekerja. Sebelumnya pada akhir 2019, Expander yang dipasarkan di Vietnam dan Filipina juga di-recall lantaran masalah yang sama. Para pemimpin Uni Eropa dan China akan membandingkan ketegangan lewat konferensi tingkat tinggi melalui video conference. Ini menjadi pembicaraan formal pertama mereka sejak hubungan memburuk, karena tuduhan Eropa bahwa Beijing menyebar informasi yang menyesatkan mengenai virus corona baru. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles, eksekutif utama dan Ketua Uni Eropa, akan menyelenggarakan konferensi video dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping. Salah satu agenda pertemuan kedua negara ini adalah membicarakan Undang-Undang Keamanan Hong Kong yang telah dirilis China. Namun pertemuan virtual tersebut dipastikan tak akan memberikan pernyataan bersama.